Suatu ketika ada seorang penebang kayu dengan dua anak dan ibu tiri mereka. Nama anak laki-laki itu Hansel, dan nama anak perempuan itu Gretel. Mereka hidup sangat miskin sehingga terkadang tidak ada yang bisa dimakan. Dan kemudian pada suatu malam dia berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana memberi makan anak-anak lebih jauh. Istrinya menasihatinya untuk memiliki anak di hutan, menyalakan api, memberikan sepotong roti masing-masing dan meninggalkan mereka di sana, tidak semuanya mati kelaparan. Tapi si penebang kayu tidak setuju. Dan sampai saat itu, istrinya membujuknya bahwa dia akhirnya setuju. Dan anak-anak, karena kelaparan, juga tidak bisa tidur dan mendengar semua yang dikatakan ibu tiri mereka kepada ayah mereka. Dan saat orang tuanya tertidur, Hansel diam-diam bergegas keluar rumah. Bulan bersinar terang, dan batu putih berkilauan seperti koin. Hansel mengantongi sebanyak mungkin yang dia bisa. Kemudian dia kembali ke rumah dan anak-anak pergi tidur. Di pagi hari, ibu tiri mendatangi anak-anak itu, memberi mereka masing-masing sepotong roti, dan mereka semua pergi ke hutan bersama. Dalam perjalanan, Hansel melempar batu putih satu persatu. Ketika mereka sampai di tempat terbuka, ayah saya mulai menyalakan api. Dia memerintahkan anak-anak untuk duduk di dekat api dan memastikan bahwa api tidak padam, sementara mereka dan ibu tiri mereka akan mencari lebih banyak kayu bakar. Mereka duduk, lelah, dan tertidur. Ketika anak-anak bangun, itu adalah malam yang gelap di sekelilingnya. Dan ketika sebulan penuh telah terbit di langit, Hansel memegang tangan adiknya dan pergi, mencari jalan melalui kerikil, yang berkilauan seperti koin baru, dan menunjukkan jalannya. Mereka berjalan sepanjang malam, dan saat fajar mereka datang ke rumah ayah mereka. Beberapa waktu berlalu. Dan anak-anak kembali mendengar bagaimana ibu tiri suatu malam mulai memohon kepada ayah mereka untuk menyingkirkan anak-anak. Dia menolak, tetapi istrinya tidak mau mendengarkannya, dia mengutuk dan mengungkapkan segala macam celaan kepadanya. Ketika orang tuanya tertidur, Hansel, seperti yang terakhir kali, ingin mengumpulkan batu, tetapi ibu tirinya mengunci pintu, dan anak itu tidak dapat meninggalkan rumah. Pagi-pagi sekali, anak-anak diberi sepotong roti masing-masing, bahkan lebih sedikit dari waktu sebelumnya. Dalam perjalanan ke hutan, Hansel mencabik-cabik bidak di sakunya dan melemparkan remah-remah itu ke tanah. Ibu tiri membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Sekali lagi api besar dinyalakan, dan sang ayah memerintahkan anak-anak untuk mengawasi api sementara mereka dan ibu tiri mereka membelah kayu lagi. Saat jam makan siang tiba, Gretel membagikan sepotong rotinya dengan Hansel. Dan mereka tertidur. Kami terbangun saat malam yang gelap tiba. Dan kemudian 1 bulan tiba, dan mereka berkumpul dalam perjalanan, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun remah-remah, karena ribuan burung beterbangan di hutan telah lama memakan remah-remah itu. Jadi anak-anak berjalan sangat lama, tetapi mereka tidak bisa keluar dari hutan. Tiba-tiba, jalan membawa mereka ke gubuk. Saat mendekat, anak-anak melihat bahwa rumah itu semuanya terbuat dari roti dan biskuit, dan jendelanya terbuat dari gula murni. Hansel mengulurkan tangan dan mematahkan bagian atap, sementara Gretel pergi ke jendela dan mulai menggerogoti jendela. Dan kemudian pintu di gubuk terbuka lebar, dan wanita tua itu keluar, bersandar pada kruk. Hansel dan Gretel sangat ketakutan sampai-sampai mereka melepaskan informasi dari tangan mereka. Dan wanita tua itu baik hati dan mengundang mereka ke gubuknya. Sudah ada banyak makanan di atas meja, susu, kue, apel, dan kacang-kacangan. Setelah makan malam, wanita tua itu membuatkan 2 tempat tidur bersih untuk anak-anaknya, dan Hansel serta adiknya mengira mereka ada di surga. Tetapi wanita tua itu hanya berpura-pura menjadi penyayang, tetapi sebenarnya dia adalah seorang penyihir jahat, yang membangun pondok rotinya untuk tujuan ini untuk memikat anak-anak. Pagi-pagi sekali, saat anak-anak sedang tidur, dia mengambil Hansel dan memasukkannya ke dalam sangkar kecil. Dan dia memerintahkan saudara perempuannya untuk melakukan semua yang diminta penyihir jahat itu. Wanita tua itu memutuskan untuk menggemukkan bocah itu untuk dimakan nanti. Jadi Gretel mulai memasak makanan paling enak untuk Hansel, dan dia sendiri hanya punya sisa makanan. Beberapa waktu berlalu, dan bocah itu tidak menjadi gemuk. Kemudian wanita tua itu tidak mau menunggu lebih lama lagi, dan memutuskan untuk memasak dan memakan Hansel. Dia memerintahkan Gretel untuk menyalakan kompor dan mengoleskan air. Ketika kompor sudah hangat, wanita tua itu menyuruhnya naik ke atas kompor dan melihat apakah sudah cukup panas. Jadi dia ingin mendorong gadis itu ke dalam api dan memanggangnya. Tapi Gretel tahu apa yang ada di pikirannya. Dia berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana masuk ke sana, dan meminta penyihir itu untuk menunjukkan dirinya.
Wanita tua itu marah dan naik ke dalam oven. Kemudian Gretel mendorongnya dan membanting penutup di belakang penyihir itu. Wow, betapa mengerikan wanita tua itu melolong. Gretel sementara itu bergegas ke Hansel dan membuka kandangnya. Setelah membebaskan saudara mereka pergi ke kamar penyihir, di mana ada kotak-kotak mutiara dan batu berharga di semua sudut, mengisi kantong mereka dengan mereka dan pulang. Selama beberapa hari anak-anak mencari jalan pulang. Hutan tampak semakin akrab, dan akhirnya mereka melihat rumah ayah mereka di kejauhan. Betapa senangnya dia melihat anak-anaknya hidup. Hansel dan Gretel menuangkan semua mutiara dan permata yang mereka ambil dari penyihir itu ke lantai. Tidak perlu memikirkan tentang makanan. Dan mereka mulai hidup, dan bersukacita. Dan sang ayah mengusir ibu tiri yang jahat itu keluar rumah. Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu. Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga. Pangeran sangat senang, dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok, dia akan menikah dengan yang itu.
orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka, dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. Dua saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya. Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana. Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka.